Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang rencana kebutuhan barang milik daerah. Rencana kebutuhan barang milik daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 tahun. Adapun pengertian dari perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sekarang, sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dalam menyusun RKBMD ini harus berpedoman pada yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Yang ketiga, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bagaimana tahapan perencanaan kebutuhan barang milik daerah? Yang pertama, perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan, pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Yang kedua, perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja SKPD ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengasuhan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Yang keempat, perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan atau standar harga. Yang kelima, perangkat daerah menyusun atau mengusulkan RKBMD. Selanjutnya adalah alur penyusunan usulan RKBMD. Pertama, kuasa pengguna barang menyiapkan dokumen usulan RKBMD dibantu pengurus barang pembantu berdasarkan hasil koordinasi perencanaan kebutuhan barang. Kemudian, kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pengadaan kepada pengguna barang. Selanjutnya, pengguna barang dengan mengikutsertakan pejabat penata usahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang. Kemudian, kuasa pengguna barang melakukan perbaikan berdasarkan hasil penelaahan, kemudian diserahkan kepada pengguna barang. Setelah itu, pengguna barang menghimpun RKBMD pengadaan dan pemeliharaan dari kuasa pengguna barang untuk disampaikan kepada pengelola barang. Yang keenam, selanjutnya pengelola barang bersama pejabat penata usahaan barang menelaah RKBMD yang disampaikan pengguna barang. Setelah itu, pengguna barang menyampaikan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan berdasarkan hasil telaah pengelola barang, kemudian diserahkan kembali kepada pengelola barang. Kemudian, hasil penelaahan RKBMD pengadaan dan pemeliharaan dari pengguna barang ditetapkan menjadi RKBMD oleh pemerintah daerah. Adapun jadwal penyusunan RKBMD sebagai berikut. Pada bulan Mei minggu kedua, kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD. Pada bulan Mei minggu ketiga, penelaahan oleh pengguna barang. Bulan Mei minggu keempat, kuasa pengguna barang menyampaikan RKBMD hasil penelaahan. Minggu pertama bulan Juni, pengguna barang mengusulkan RKBMD. Bulan Juni minggu kedua, penelaahan oleh pengelola barang. Pada bulan Juni minggu ketiga, pengguna barang menyampaikan RKBMD hasil penelaahan. Minggu keempat bulan Juni, RKBMD ditetapkan. Selanjutnya kita pelajari cara pengisian form RKBMD pengadaan.
Di hadapan teman-teman, ini adalah file Microsoft Excel yang berisi usulan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah atau RKBMD. Jadi file ini bisa di-download melalui website Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Langsung saja kita isi. Yang pertama harus diganti adalah pada judul. Di sini pada pengguna barang atau pusat pengguna barang kita ganti dengan nama OPD. Sebagai contoh saya ganti dengan Badan Keuangan Daerah. Misalkan RKBMD ini untuk tahun 2023. Pada pemerintah daerah kita ganti dengan pemerintah Kota Tegal. Pada pengguna barang kita isi sesuai dengan nama OPD, yaitu Badan Keuangan Daerah. Oke, kolom yang pertama adalah kolom program kegiatan serta output. Kolom yang kedua adalah kolom usulan barang milik daerah. Kolom yang ketiga adalah kebutuhan maksimum. Kolom yang keempat adalah data daftar barang yang dapat dioptimalisasikan. Kolom yang kelima adalah kebutuhan real BMD. Dan kolom yang terakhir adalah keterangan. Kolom yang pertama yang diisi adalah pada program kegiatan serta output. Jadi program kegiatan serta output ini diisi sesuai dengan range SKPD. Jadi, apabila yang akan disusun adalah usulan RKBMD untuk tahun 2023, maka rencana kerja yang digunakan adalah rencana kerja SKPD tahun 2023. Sebagai contoh, di sini saya gunakan rencana kerja Badan Keuangan Daerah. Di sini terdapat program yang berbunyi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kemudian, kita cari kegiatannya yang berbunyi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, kegiatan serta program tersebut kita copy-paste ke dalam belangko usulan RKBMD yang tadi. Di sini kita isi program penunjang urusan pemerintahan daerah. Sedangkan untuk kegiatannya kita isi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Untuk outputnya kita isi misalkan tersedianya komputer atau PC. Kolom selanjutnya yang diisi adalah pada data daftar barang yang dapat dioptimalkan. Di sini pada kode barang diisi sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016, yaitu tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Di sini kita cari PC unit dengan kode barang 13210 0102 Ini kita copy pada kode barang yang dapat dioptimalkan, yaitu 1.3.2.10.01.001. Nama barangnya juga kita sesuaikan, yaitu PC unit. Jumlah barangnya yaitu jumlah barang di kantor yang masih bisa digunakan atau masih bisa dioptimalkan. Misalkan masih ada 30 PC. Di sini kita isi 30 dengan satuan unit. Selanjutnya adalah kolom kebutuhan maksimum. Di sini diisi sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan di kantor ada 50 pegawai, maka di sini kita isi 50 dengan satuan unit. Kolom selanjutnya adalah pada kolom kebutuhan real BMD. Ini kita isi menggunakan rumus, yaitu kebutuhan maksimum dikurangi jumlah barang yang dapat dioptimalkan. Kebutuhan real BMD ini merupakan dasar untuk usulan pengadaan barang milik daerah. Ini kita isi unit. Usulan barang milik daerah. Selanjutnya pada kode barang kita sesuaikan. Pada nama barang juga kita sesuaikan. Jumlah usulan barang milik daerah kita sesuaikan dengan jumlah kebutuhan real BMD, yaitu 20. Satuannya kita isi unit. Yang terakhir adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi apabila diperlukan saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.